Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Tapi Allah memang sayang pada umat ini. Umat kehilangan kekuasaan, umat kehilangan kesultanan, umat kehilangan khalifah, umat kehilangan. Sekarang umat hanya tinggal membaca Al-Quran, berzikir. Tapi Allah masih kasihan. Aku masih iba melihat kamu, kata Allah. Maka ditolong Allah dengan berbagai macam tentera. Macam-macam tentera Allah datang. Ada pula tentera yang terakhir ini bernama Corona. Katanya Ustadz mengatakan bahwa wabah bakteri itu tentara Allah. Saya sampaikan dalam satu tabligh akbar. Itu adalah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada dalam hatiku rasa takut untuk menyampaikan yang benar. Jangan sampai ada lidahku yang terpeleset, yang tersalah keluar dari yang benar. Lalu saya berpikir, apakah saya saja yang mengatakan demikian? Pendakwah kondang Ustadz Abdus Somad atau UAS memberikan penjelasan terkait ceramahnya yang menyebut virus corona atau COVID-19 sebagai tentara Allah. Beliau mengklaim virus corona merupakan tentara yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi umat muslim Uighur di Cina. Tentu pernyataan Ustadz Abdus Somad menuai kontroversial. Banyak juga yang mendukung seperti Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Muhyiddin Junaidi. Banyak juga yang mencaci seperti ahli hukum Arab Saudi Nayef Alumansi. Hal ini dapat tamparan keras dari UAS. Seperti yang disampaikan di salah satu live streaming di akun YouTube-nya. Banyak orang yang suka dengan pernyataan UAS, banyak juga yang membencinya. Lantas bagaimana tanggapan UAS terkait hal itu semua? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Jadi setelah saya katakan bahwa itu adalah tentara-tentara Allah, saya tidak menduga bahwa banyak sekali haters yang mengejek, yang membuli. Media sosial dihebohkan dengan anggapan virus corona tentara Allah. Ustadz kondang Ustadz Abdus Somad memberikan penjelasan. UAS sapaan akrabnya berbicara tentang kisah serangan tentara Abraha. Ketika dulu pada saat datang tentara Abraha mau menghancurkan Ka'bah, maka warsala alaihim tayran ababil. Kami kirimkan kepada mereka tayran ababil. Tafsirnya menurut Syekh Muhammad Abduh, tayran ababil itu adalah wabah penyakit campak. Jadi bukan burung dari atas, itu tafsir, ujar Ustadz Abdus Somad mengutip dari detik.com. Hal ini disampaikan Ustadz Abdus Somad saat menjawab pertanyaan ada anggapan virus corona adalah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. UAS lalu mengkaitkan kasih sayang Allah tersebut dengan wabah virus corona yang mengancam warga di dunia belakangan ini. Ia menyebut virus corona sebagai tentara Allah yang dilindungi muslim Uighur. Maka umat ditolong Allah dengan berbagai macam tentara. Macam-macam tentara Allah datang. Ada pula tentara yang terakhir datang bernama Corona. Orang yang berada di Uighur tak terkena virus ini. Banyak orang terheran-heran apa sebabnya, kata UAS. Namun, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Muhyiddin Junaidi sepakat dengan pernyataan Ustadz Abdus Somad yang menyebut virus corona adalah tentara Allah. Corona datang, kata dia, sebagai teguran bagi pembangkang. Ustadz Abdus Somad yang menyatakan seperti itu sah saja, karena apabila kesombongan yang dilakukan oleh umat manusia, Allah akan melakukan teguran, ujar Muhyiddin Junaidi. Salah satu bentuk kesombongan ialah memakan apa yang telah ditetapkan haram dalam Islam. Tuhan, kata Muhyiddin, tetap saja menegur melalui COVID-19 atau virus corona, meskipun orang yang mengkonsumsinya dari umat non-muslim. Dia lalu mengutip surah Al-Baqarah 168 yang berbunyi, hai kalian semua, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Menurut pimpinan MUI ini, ayat di atas bukan hanya diperuntukkan untuk muslim. Perintah Tuhan tersebut ditujukan kepada seluruh manusia. Dia menegaskan, sebaran virus corona merupakan teguran dari Allah. Hal itu lantaran masih banyak manusia di wilayah terdampak corona, termasuk Jakarta, masih saja memakan sesuatu yang diharamkan Islam, seperti babi. Kalau dari sisi agama, kita mengatakan teguran, karena tidak boleh orang itu makan yang haram. Makanan yang dilarang agama itu akan menimbulkan penyakit seperti darah manusia, babi, binatang masih hidup, kata Muhyiddin.
Akan tetapi, salah satu pengacara dan ahli hukum Arab Saudi, Naif Al-Umansi, ikut menanggapi perihal klaim para penceramah yang menyebut virus corona sebagai tentara Allah. Ia mengkritik pemuka agama yang melontarkan pernyataan tersebut. Hal ini disampaikan melalui unggahan di akun Twitter resminya. Cuitan itu dibagikan ulang oleh Ulil Absar Abdallah. Cuitan Al-Umansi ditulis dalam bahasa Arab, lalu Ulil menerjemahkannya. Ia juga merasa pernyataan Naif itu menarik. Tweet seorang pengacara Saudi yang menarik. Terjemahannya, tindakan sebagian penceramah agama untuk menempuk tangani virus corona seolah-olah sebagai tentara Allah untuk menghancurkan musuh-musuhnya, mencerminkan kebodohan mereka tentang agama dan dunia, tulis Ulil. Mengetahui unggahan ini, beberapa warganet langsung mengkaitkannya dengan penceramah kondang Ustadz Abdus Somad atau UAS. Menanggapi kritikan tersebut, UAS langsung klarifikasi terkait permasalahan virus corona tersebut. Belakangan ini, UAS memberikan klarifikasi atas ucapannya tersebut. Menurut dia, dalam suatu tafsir disebutkan jika wabah yang dimaksud tersebut merupakan tentara Allah. Wabah penyakit itu salah satu tentara Allah untuk menolong hamba Allah, jelasnya. Saya tegaskan lagi bahwa itu tentara Allah, seperti yang sudah saya sampaikan di salah satu tabligh akbar. Saya sebelum menyampaikan sesuatu, saya baca dulu, saya renungkan dulu, sholat 2 rakaat, membaca Al-Fatihah kepada wali-wali Allah, mohon bimbingan kepada Allah. Yang kusampaikan ini ayat-ayatmu ya Allah, yang kusampaikan ini sabda nabimu ya Allah, yang kusampaikan ini fatwa ulamamu ya Allah, dan yang akan mendengarkan ini adalah hambamu yang soleh dan baik, kata UAS. Dalam videonya, UAS menyampaikan bahwa tidak pernah takut untuk selalu menyampaikan kebenaran, dan heran saja kenapa banyak haters yang mengejek dan membuli. Dan ternyata bukan cuma beliau yang mengatakan hal itu, banyak dari pemuka agama di seluruh dunia. Kalau saya dicaci maki tidak masalah, cuman kasihan saja, amal Anda habis. Ini bagi yang seakidah. Namun bagi Anda yang tidak seagama, saya tekankan ini bukan ajaran agama Anda, ungkap UAS. Semoga klarifikasi UAS dalam video ini memberi pencerahan bagi kita semua, tidak saling mencaci maki dan menghujat antar sesama. Amin. Berikut ulasan kami dalam video ini. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan kumpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Katanya Ustadz mengatakan bahwa wabah bakteri itu tentara Allah. Saya sampaikan dalam satu tabligh akbar, itu adalah tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau menyampaikan sesuatu, saya baca dulu. Kalau saya menyampaikan sesuatu, saya renungkan, saya fikirkan dulu. Sebelum tausiah, saya berwudu dulu, sholat sunat 2 rakaat, membaca Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, kepada wali-wali Allah, mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kusampaikan ini adalah ayat-ayatmu ya Allah, yang kusampaikan ini adalah sabda nabimu ya Allah, yang kusampaikan ini adalah fatwa para ulamamu, dan yang akan mendengarkan ini hamba-hambamu yang soleh, yang baik-baik. Sampaikan ucapan ini ke hati mereka sehingga berubah ini menjadi amal soleh. Jangan sampai ada dalam hatiku rasa takut untuk menyampaikan yang benar. Jangan sampai ada lidahku yang terpeleset, yang tersalah keluar dari yang benar. Mohon bimbingan Allah SWT. Jadi setelah saya katakan bahwa itu adalah tentara-tentara Allah, saya tidak menduga bahwa banyak sekali haters yang mengejek, yang membuli. Lalu saya berpikir, apakah saya saja yang mengatakan demikian? Karena sebelumnya saya tidak pernah browsing di internet. Saya cari di internet. Corona, ta'un, wabak, junudullah. Itu keywordnya. Corona, ta'un, wabak, junudullah. Di antara orang-orang besar di dunia ini yang menyampaikan tausiah dan khutbah bahwa itu adalah tentara Allah. 1. Syekh Dr. Muhammad Ratib Nablusi. 2. Syekh Khalid Al-Jundi. 3. Syekh Tariq Hakim. 4. Syekh Dr. Khalid Al-Musleh. 5. Syekh Ahmad Al-Qattan. 6. Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhbi. 7. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. 8. Syekh Dr. Khalid bin Osman As-Sab. Jadi andai Anda tidak setuju,
karena ustadz Anda, karena kiai Anda, karena ulama Anda tidak mengatakan itu tentara Allah. Ini ijtihad. Al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Tidak serta-merta lalu mencaci maki sumpah serapah. Bagi saya mencaci maki tak masalah, tapi amal Anda habis. Habsul lisan, tahan lisan, tahan lidah. Saya kasihan aja, amal habis. Bagi yang seakidah, yang seagama. Tapi bagi yang tidak seagama lalu Anda mencaci maki, ini bukan ajaran agama Anda. Saya menyampaikan di tengah kaum muslimin. Oh, ini streaming ditonton semua orang. Di awal tadi sudah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya kepada Allah dan yang percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak usah kau ikuti ini. Ini hanya untuk orang yang percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau seagama, berbeda pendapat dengan ustadzmu, dengan tuan gurumu, dengan kiaimu, dengan ajenganmu, maka ini pada tataran ijtihad. Al-awbi'ah wal amrad min jundillah, gitu kalimatnya. Al-awbi'ah, wabah, wal amrad, penyakit, min jundillah, adalah bagian dari tentara-tentara Allah SWT. Kalau memang tentara Allah, mengapa kita yang beriman takut? Pernah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, bertanya, hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, apa ta'un itu, apa wabah penyakit itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, azabun yab'atsuhumullahu ala man yasha. Azab, wabah itu adalah azab yang dikirimkan Allah ala man yasha, kepada orang-orang yang dia kehendaki. Ada orang-orang yang dikehendaki Allah, ini dia datangkan sebagai azab bagi orang itu. Tapi Allah memang sayang pada umat ini. Umat kehilangan kekuasaan, umat kehilangan kesultanan, umat kehilangan khalifah, umat kehilangan. Sekarang umat hanya tinggal membaca Al-Quran, berzikir. Tapi Allah masih kasihan. Aku masih iba melihat kamu, kata Allah. Maka ditolong Allah dengan berbagai macam tentera. Macam-macam tentera Allah datang. Ada pula tentera yang terakhir ini bernama Corona. Orang yang berada di Uyghur tak terkena virus ini. Banyak orang terheran-heran. Apa sebab? Salah satu sebabnya karena mereka berwudu. Setiap hari mereka membasuh tangan. Virus tidak akan terkena kepada orang yang selalu menjaga kesucian. Mereka memakan binatang yang disembelih, yang dimasak, bukan yang mentah, bukan makan darah. Sebab di dalam darah ada bakteria penyakit. Manakala ajaran Islam diamalkan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Terima kasih. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Kalaulah bukan kerana pertolongan Allah, sudah lama Islam ini musnah dari atas muka bumi Allah. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah balas tipu daya mereka. Wallah khairul makirin, tipu daya Allah, pembalasan Allah lebih hebat daripada yang mereka lakukan. Oleh sebab itu kita ajarkan anak-anak kita bahwa dalam fikih tidak hanya fikih taharah, tayamum, wudu, membasuh hidung, membasuh muka, istinsyak, madmadah. Tidak hanya kita ajarkan kepada generasi kita akan datang bahwa Islam ini hanya membahas masalah darah, hanya membahas masalah sembelihan. Islam tidak hanya membahas masalah nikah, tapi Islam juga membahas masalah jihad, masalah fiqhud daulah, masalah fiqhus siyasah. Karena dengan itu kita sedang mencetak, membentuk generasi akan datang, generasi-generasi Salahuddin Al-Ayyubi, generasi-generasi Muhammad Al-Fatih. Dulu yang membebaskan Palestin adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Selesai Umar bin Khattab, datang Salahuddin Al-Ayyubi. Berakhir masa Salahuddin, datang masa generasi Muhammad Al-Fatih. Tiganya mewakili suku bangsa di dunia. Umar bin Khattab, Arab Quraisy. Salahuddin Al-Ayyubi, suku Kurdi. Muhammad Al-Fatih, suku Turki. Arab Quraisy sudah, Kurdi sudah, Turki sudah, Melayu akan datang. Jangan lupa.
Melayu akan bangkit, akan datang, sebab kita belum pernah mendapat giliran itu. Kurdi sudah, Quraisy sudah, Arab sudah, Afrika sudah. Bila Afrika diberikan Allah? Manakala hijrah yang pertama bukan ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, hijrah pertama ke Afrika. Negeri itu bernama Abyssinia. Abyssinia adalah Ethiopia. Ethiopia dulu adalah negeri yang pernah berkuasa. Di antara sebab Nabi salat gaib ketika Najasyi penguasa Ethiopia meninggal dunia, Nabi kumpulkan sahabat, Nabi salat, jenazahnya tak ada. Sebab jenazah tak ada itulah maka disebut dengan salat gaib. Kenapa? Karena Nabi mendoakan Najasyi. Apa jasa Najasyi terhadap perjuangan Islam? Kerana Najasyi memberikan perlindungan kepada rombongan Ja'far bin Abi Talib, saudara kandung dari Ali bin Abi Talib yang hijrah, mendapatkan perlindungan oleh Najasyi. Afrika sudah pernah, Quraisy sudah pernah, negeri Syam sudah pernah, tapi negeri Melayu insya Allah bangkitkan semangat itu. Begitu yang diajarkan oleh ayahanda dari Muhammad Al-Fatih saat dia memandikan anaknya. Apa yang dia katakan? Wahai anakku, di seberangmu ada kekuasaan yang besar. Aku ingin nanti sampai masanya engkau remaja, engkau dewasa, engkau akan merebutnya, engkau akan bersyahadat di sana. Semangat yang diberikan oleh seorang ayah, itulah yang dikenang sepanjang zaman oleh seorang anak. Hari ini seorang ayah hanya menasihatkan anaknya, yang penting engkau bekerja, nanti engkau akan makan, engkau punya kereta, engkau punya rumah besar, setelah itu engkau menikah, selepas itu engkau akan mati. Kalaulah hanya cita-cita seorang ayah, apa beza kita dengan haiwan yang hanya hidup, selepas hidup tidak ada misi dalam hidupnya, tak ada cita-cita tertinggi. Cita-cita tertinggi orang Islam adalah asy-syahadah asma amanina, menjadi syahid adalah mimpi terbesar. Menangis seorang sahabat bernama Khalid ibnul Walid. Mengapa dia menangis? Karena setiap jengkal badannya ada bekas tusukan tombak, ada luka pedang, ada luka anak panah, tapi dia menangis di atas tempat tidur mati sebagai seorang tua, bukan sebagai seorang syahid. Walaupun pahala syahid sudah dia dapatkan, berkali-kali dia ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid kita sekarang adalah syahid menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia termasuk orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a. Yang pertama, maka hendaklah orang Islam punya kekuasaan. Kesempatan ini saya sampaikan 3 hal. Yang pertama, umat Islam mesti menggenggam tampuk kekuasaan. Sudah habis 20 menit. Di mana-mana saya tetap sampaikan tazkirah 60, 20, 20, 20. 60 menit sesuai yang tertulis 600 ml. Yang kedua, kalau umat Islam punya kekuasaan seperti yang pernah ada di tangan Umar bin Khattab, yang pernah ada dalam tangan Salahuddin Al-Ayyubi, yang pernah ada dalam tangan Muhammad Al-Fatih, maka apa yang membentuk orang yang akan berkuasa di masa akan datang ini tidak lain tidak bukan adalah pendidikan. Muhammad Al-Fatih tidak mau membaca Al-Quran, tapi ayahnya keras. Datang ayahnya, dia panggil ulama 2 orang. Yang pertama bernama Aga Syamsuddin, yang kedua bernama Maula. Yang kedua adalah pertama Aga Syamsuddin, yang kedua Maula, lupa nama Maula apa. Maka datanglah 2 orang ini membentuk pikirannya, akidahnya, ilmunya, fikahnya, sehingga dia menjadi seorang yang alim. Berapa umur dia saat dia menaklukkan Konstantinopel? Umur Muhammad Al-Fatih berumur 21 tahun. Jadi kalau ada orang berfikiran Muhammad Al-Fatih berkuasa masa itu, dia sudah janggutnya memutih, dia sudah tua. Kalau sudah tua apa yang boleh kita buat? Oleh sebab itu pemuda-pemuda belia yang berumur belasan tahun. Kalau dulu sahabat Nabi bernama Usama bin Zaid,
Usamah bin Zaid saat diangkat Nabi menjadi panglima perang, berapa umurnya? 18 tahun. Zaid bin Thabit saat diangkat Nabi menjadi translator, penterjemah surat-surat Nabi, dia terjemahkan ke dalam bahasa Arab, berapa umurnya? 15 tahun. Abdullah bin Abbas masa Nabi meninggal dunia, berapa umurnya? 15 aman, 15 tahun. Anas bin Malik ketika Nabi meninggal dunia, berapa umurnya? 20 tahun. Khadimtun Nabi 10 sinin. Aku melayani Nabi, membawa air wudhu Nabi, menyiapkan air sembahyang Nabi, menyiapkan kain Nabi, membawa selipar Nabi. Umurku 10 tahun, diserahkan oleh ibunya, lalu kemudian dia dibesarkan selama 10 tahun. Khadimtun Nabi 10 sinin. Aku bersama Nabi 10 tahun. Maka saat Nabi meninggal umur dia 20 tahun. 15 tahun, 18 tahun, 21 tahun. Mereka adalah pemuda-pemuda belia-belia Islam yang dididik mengikut pendidikan Islam. Maka College University Al-Quran Terengganu insyaallah akan mendidik calon-calon pemimpin masa depan yang akan lahir dari bumi ini insyaallah. Allahu Akbar. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.